Ya, selamat malam kepada para narasumber, selamat malam pada para penonton di studio, dan juga selamat malam untuk pemirsa dimanapun Anda berada malam hari ini. Wacana untuk melakukan perubahan atau revisi pada Undang-Undang Parpol dan Pilkada ini kembali menuai pro dan kontra. Wacana ini sendiri mengemuka setelah dua partai yang gagal islah, yakni P3 dan Golkar, kini terancam tidak ikut pilkada serentak. Ada yang melihat ini sebagai sebuah proses penguatan demokrasi, namun di sisi lain ada pula yang menganggap ini merupakan bentuk intervensi yang didasari oleh kepentingan pribadi. Lalu seperti apa kelanjutan pro dan kontra terkait revisi Undang-Undang Parpol dan Pilkada ini? Saya Ralf Tabubolon, Anda menyaksikan Forum Indonesia, dan topik kita malam hari ini, revisi Undang-Undang Parpol dan Pilkada untuk siapa? Pilkada serentak yang rencananya digelar Desember 2015 masih menghadapi sejumlah masalah. Selain masalah anggaran, masih ada ketidaksepakatan antara KPU dan DPR tentang keikutsertaan partai yang bersengketa dalam pilkada. Panitia Kerja Komisi 2 DPR merekomendasikan untuk merevisi UU Parpol dan Pilkada menyangkut penyelesaian masalah bagi parpol yang tengah berkonflik agar tetap dapat mengikuti pilkada serentak. Dalam rangka mencari payung hukum dari tiga opsi tadi, bahwa seiring dengan itu masa sidang yang akan datang, revisi Undang-Undang Nomor 8 tentang Pilkada harus kita lakukan revisi terbatas. Partai Golkar dan P3 yang dilanda konflik internal terancam tidak bisa ikut dalam pilkada jika sampai batas waktu pendaftaran yang ditetapkan KPU belum ada putusan atas sengketa yang berkekuatan hukum tetap atau tidak tercapai islah. Menurut peraturan KPU, parpol yang berhak mengikuti pilkada ialah parpol yang disahkan Menteri Hukum dan HAM. Masih tersisa waktu sekitar 3 bulan sebelum batas akhir masa pendaftaran calon yang boleh diajukan oleh partai peserta pilkada. KPU akan mengakomodir seluruh rekomendasi Panja Pilkada Komisi 2 DPR dengan syarat DPR merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik di sisa waktu yang sempit. Ya, itu dia informasi pengantar untuk malam hari ini. Langsung saja saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri Anda pemirsa, yakni dari Komisi 2 DPR, Wakil Ketua Komisi 2 DPR, fraksi Gerindra, yakni Bung Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Bung Riza. Terima kasih sudah hadir. Di sebelah Bung Riza, anggota Komisi 2 juga, kolega yang di komisi yang sama, dari fraksi P3 Kubu Jan Farid, yakni Epiardi Asda atau Pak Epi. Selamat malam, Pak Epi. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya dan di sebelah kanan Anda, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem yang juga merupakan Sekjen Partai Nasdem, Bung Patris Rio Capella. Bung Rio, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan dari sisi pengamat, ini dari Formapi, ya, peneliti senior Formapi, ya, Bung Lusius Karus. Selamat malam. Dan bukan karena kebagian tempat, tapi kita sesuaikan dengan kelompok usia, ya, sama dengan yang duduk di samping kiri kanannya, yakni pakar politik peneliti senior LIPI, yakni Ibu Siti Zuhro. Selamat malam, Bu Siti. Selamat malam, Mas. Baik, sebelum kita masuk ke dalam topik bahasan, jangan lupa kalau ingin, ini tentunya kalau Bung Rio, ya, Bung Riza dan juga Pak Epi sudah fasih, sudah khatam dengan menggunakan yang namanya alat di depannya kan, kalau mau interupsi tinggal dipencet gitu kan untuk ngomong, nanti selesai dimatikan lagi. Jangan lupa kalau untuk berbicara nanti ada tombol di depan yang akan harus ditekan atau dipencet. Nah, kita langsung masuk saja kepada bahasannya. Ini kan pertanyaan kita, pertanyaan besarnya adalah untuk siapa? Ini wacananya sudah berkembang. Langsung saya berikan kesempatan. Ini sebenarnya untuk siapa dari fraksi Gerindra? Ya, jelas untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Ya. Sebelum itu ingin saya sampaikan terlebih dahulu apa yang menjadi dasar pilkada serentak. Jadi pilkada serentak itu ada dua besaran penting kenapa teman-teman sebelumnya menggagas pilkada serentak. Yang pertama dalam rangka efisiensi dan efektivitas. Karena pilkada selama ini boros sekali pembiayaan. Ya. Yang kedua adalah dalam rangka menyeiringkan program pemerintah dengan pilkada institusi atau mengurangi kegaduhan. Hari ini sebelum pilkada serentak hampir setiap minggu, setiap bulan ada pilkada. Nah, kita bagi dalam 3 gelombang, kemudian nanti baru gelombang yang terakhir 2027 untuk pilkada serentak nasional. Jadi ada dua semangat penting ya. Nah, namun ini bukan pekerjaan mudah karena ini baru pertama kali akan diselenggarakan.
belum sampai pada waktunya ya kita menghadapi masalah di luar dugaan kita semua, yaitu ada dua partai yang kebetulan sedang berperkara. Harapan kita tentu dua partai ini bisa menyelesaikan secara baik, musyawarah bisa menyelesaikan. Namun demikian, apa solusinya? Kalau sampai batas pendaftaran bulan Juli ya, akhir Juli nanti. 26-28 Juli ini kedua partai ini belum selesai berislah. Nah, ini di situ. kan tentu undang-undang harus mampu memayungi supaya ada keadilan bagi kedua partai ini mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti pilkada itu sendiri. Oke, baik. Kalau dari fraksi P3, kubu Jan Faridz, apakah betul banyak tudingan yang mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan untuk rakyat, seperti yang katakan Bung Riza tadi. Ini semata-mata untuk partai Golkar dan P3 yang sekarang ini sedang bermasalah. Ya, Mas Tampu Bolon ya. Kalau kita bicara ini untuk siapa? Saya mendukung Bani dan untuk rakyat. Bagaimanapun juga kami representasi daripada perwakilan rakyat yang ada di seluruh Indonesia. P3 adalah salah satu partai yang besar yang hidupnya mulai dari zaman Orde Lama sampai Orde Baru ada semua. Pemilih kita 8 juta. Apakah kita bisa dipungkiri dengan tidak ikutnya P3 ataupun Golkar? Dalam hal ini, kalau kita bicara ini untuk siapa? Oh jelas, untuk rakyat semuanya. Kenapa? Tujuan pilkada serentak ini dalam rangka untuk efisiensi dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Coba Mas bayangkan, sebelum terjadinya pilkada serentak, hanya di salah satu tempat yang melakukan pilkada, berapa banyak kantor KPU yang dibakar, berapa banyak kantor Pemda yang dilemparin, berapa banyak orang yang gantung diri. Tetapi tujuan dengan pilkada serentak ini supaya aman dan damai. Tetapi ingat, dalam keadaan normal saja, semuanya boleh ikut, satu-satu cuman kejadian, sudah banyak kejadian. Coba dibayangkan. Kalau ada hal-hal yang belum diatur, kalau ada salah satu partai yang tidak puas dengan ini, bayangkan Mas, 269 daerah yang akan pilkada, lebih dari separuh jumlah kabupaten kota di Indonesia. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Ini bisa chaos. Baik. Kalau ada orang yang menyaksikan bahwa ini adalah untuk kepentingan P3 dan Golkar, itu salah. Okay. Dan juga ini, usulan revisi undang-undang ini adalah usulan dari KPU sendiri. Nanti, termasuk pemerintah, termasuk Mendagri. Tetapi nanti akan saya jelaskan kenapa ada usulan dari KPU, Mendagri untuk merevisi undang-undang ini dalam rangka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dalam rangka supaya pilkada itu aman dan damai semuanya. Saya stop di situ. Dari KPU dan pemerintah, bukan dari Panja, bukan dari DPR. Oh tidak. Boleh saya jelaskan kronologisnya? Ya. Pada waktu kami rapat lebih 17 hari ya, Pak Riza, selalu bergulir macam-macam dan semuanya kita akomodir. Kerjasama dengan KPU berjalan dengan baik. Alhamdulillah KPU cukup mengakomodir. Termasuk Mendagri sendiri, Bawaslu semuanya akomodir. Cuma ada salah satu pasal yang mengganjal di sini. Ini penyebabnya karena tidak diatur oleh undang-undang. Dan memang kawan-kawan waktu bikin undang-undang ini, termasuk Mas Rio ini dulu, Mas Reza ini dulu, belum kepikir ya bahwa ada partai-partai yang bermasalah seperti ini. Karena tidak ada di undang-undang, makanya bagaimana kalau seandainya ada perselisihan partai dalam kepengurusan? Makanya solusinya yang terbaik ya adalah merevisi undang-undang itu sendiri. Kalau tidak, akan ada dua partai yang tidak bisa ikut. Coba Abang Tampu Bolon bayangkan. Di seluruh Indonesia, Golkar ini ada semuanya. Di seluruh Indonesia, P3 ada semuanya. Kalau ada yang tidak bisa ikut, bagaimana sakitnya mereka? Padahal mereka sudah melakukan penjaringan. Dan saya tidak bisa bayangkan itu akan terjadi. Baik. Ya, itu alasannya kenapa. Dan ini juga permintaan KPU. Kemarin waktu saya berbicara dengan KPU, terus terang kami beberapa tim berbicara dengan ketua KPU dan yang lainnya, mencari solusi yang terbaik. Kalau Mas Tampu boleh mengatakan saya adalah dari perwakilan Jan Faridz, tidak. Saya adalah perwakilan dari P3. Ya. Karena P3 yang sah menurut saya itu boleh orang lain mengatakan mana-mana, tapi saya ada di kemana-mana. Bagi saya tidak pernah memihak kemanapun. Yang penting itu berdasarkan aturan yang ada. Baik. Dalam hal ini, salah satu contoh yang dipertanyakan oleh Pak Usni kepada saya, Pak Ipi, Bapak kan katanya sudah menang PT UN. Iya. PT UN tanggal 25 Februari memutuskan bahwa yang pertama, menerima gugatan Suryadara Al-Ma'ali seluruhnya. Dan yang kedua, membatalkan kepengurusan hasil saudara Romahur Muji dan sekjennya Ron Ropik, hasil kepengurusan Surabaya. Dan yang ketiga, memerintahkan Kumham
untuk mencabut keputusan Kumham nomor sekian tentang kepengurusan Surabaya dan memerintahkan tergugat untuk membayar denda bayar sidang. Tetapi, nah ini kita lihat saja. Setelah itu 2 hari kemudian ada pihak yang menyatakan banding. Makanya di dalam keputusan itu ada di baliknya itu catatan. Nah, ini yang menjadi keberatannya KPU itu di situ. Catatan itu berbunyi seperti ini. Sehubungan dengan adanya banding dari pihak yang tergugat, maka keputusan yang kemarin itu belum lagi berlaku sampai berkekuatan hukum tetap ingkrah. Nah, makanya KPU bingung. Siapa dong yang bisa ikut dalam hal ini? Menurut Pak Ipi siapa? Saya juga bingung. Makanya solusinya menurut KPU setelah kita bicara, karena tidak ada payung hukumnya, hanya KPU mencari payung hukum. Dan KPU mengatakan dia tidak memihak kepada siapapun. Cuman KPU mengharapkan ada payung hukumnya. Makanya menurut Mendagri, menurut KPU, payung hukumnya salah satunya adalah dengan cara merevisi undang-undang ini. Jadi jangan salah kaprah bahwa merevisi undang-undang ini untuk kepentingan ini, tidak. Dan bukan dari DPR semuanya, begitu ya. Begitu ininya. Baik, terima kasih Pak Epi. Dari fraksi Nasdem yang kita tahu tidak menyetujui revisi ini, silakan. Gini, kita prihatin ya terhadap persoalan ini ya, karena memang agenda besar yang kita hadapi itu adalah tentang pilkada serentak ya, yang nanti 2027 tadi kata Mas Ariza, maka akan ada pilkada serentak secara nasional. Oleh karena itu tentu dengan kejadian ada teman-teman di P3 dan teman-teman di Golkar, ada persoalan di kepengurusan, bukan kepengurusan di partai. Kalau partai tidak ada masalah, lolos Kumham, ikut pemilu dan sebagainya. Tinggal siapa yang berhak untuk mengurusi partai itu. Jadi bukan partainya tidak ada masalah. Dan partainya itu pasti ikut pilkada. Cuman karena memang tanda tangannya menurut undang-undang itu harus pengurus pusat, maka di situ jadi soal. Kalau kemarin misalnya tidak di pengurus pusat, bisa dilakukan oleh daerah, masing-masing daerah, mungkin tidak ada soal. Karena memang rejim pemilu kada ini sebenarnya di daerah, bukan di KPU pusat. Tapi karena undang-undangnya sudah mengatakan begitu, maka ini jadi soal. Kita tentu prihatin terhadap persoalan ini, dan keprihatinan kita terhadap persoalan di P3 dan di Golkar kemudian tidak bisa kita salahkan undang-undangnya, karena undang-undangnya tidak mengantisipasi ribut. Yang harus kita pesan kenapa ribut, jadi jangan salahkan undang-undangnya. Saya pikir gitu ya. Jadi kalau undang-undangnya kita rubah lagi nanti ada keributan masalah, kita salahkan lagi undang-undangnya. Gitu, itu satu poin. Baik, tahan dulu di situ Bu Rio, kita harus break. Nanti juga kita minta tanggapan dari Formapi, di mana kalau kutipan pernyataan dari Bung Lusius Karus di media adalah wacana ini adalah ibaratnya bunga yang layu sebelum berkembang, baru diwacanakan sudah begitu banyak pihak yang menyuarakan keberatan. Nah, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Sudah dibuat bahwa KPU pertama, sebagaimana undang-undang partai politik, mengacu pada surat keputusan yang diterbitkan Kumham. Ya. Kemudian dalam hal terjadi sengketa atas SK Kumham, maka kita akan mempedomani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal belum tetap, maka masih ada kesempatan bagi partai politik untuk melakukan perdamaian. Kami sepakat dengan KPU bahwa KPU dan Kemendagri tidak ingin melibatkan diri ya secara intens terhadap kondisi-kondisi partai politik pengusung calon. Tapi saya cukup optimis, mudah-mudahan Golkar, P3 akan bisa segera menyelesaikan permasalahan ini. Ya, sudah kita dengarkan tadi kutipan pernyataan dari KPU dan juga dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Kalau dari Formapi melihat ini, kalau saya kutip pernyataannya ini sangat cukup tajam ya mengkritik wacana revisi ini. Ini ibaratnya bunga yang layu bahkan sebelum berkembang. Ya, komentar bunga layu sebelum berkembang itu sebenarnya muncul karena agak emosional, kemudian mendengar tiba-tiba muncul lagi wacana untuk merevisi. Kita barusan 1 tahun terakhir ini diributkan oleh undang-undang pilkada ini, berapa kali diobrak-abrik oleh DPR dan pemerintah
untuk mencari aturan terbaik untuk menjadi dasar pelaksanaan pilkada di daerah. Dan sampai di menjelang pelaksanaan pilkada itu mulai dilakukan prosesnya, kita mendengar lagi undang-undang yang sama mau direvisi lagi. Dan dari tadi kita mendengar di sesi pertama tadi, bapak-bapak ini semua menyebut rakyat sebagai alasan untuk melakukan revisi ini. Tapi sekali saja mereka menyebut rakyat dalam kalimat-kalimat itu. Selanjutnya yang mereka jelaskan adalah konflik Golkar dan konflik P3. Jadi jangan-jangan kemudian rakyat yang dimaksudkan itu rakyat yang mana, dan P3 dengan Golkar yang diceritakan itu P3 yang mana juga itu bingung jadinya ya. 200 sekian daerah tapi bukan 200 juta rakyat begitu ya. Yang paling penting bagi saya kemudian pelaksanaan pilkada itu merupakan salah satu sarana demokrasi untuk kemudian menumbuhkan partisipasi masyarakat di daerah. Sehingga harus dijelaskan betul oleh teman-teman DPR ini apakah usulan revisi undang-undang pilkada ini betul-betul didorong oleh alasan substantif, artinya terkait dengan partisipasi masyarakat itu, atau alasan pragmatis saja, hanya karena ada dua partai yang sekarang terancam tidak ikut, lalu kemudian mulai menyalahkan undang-undang, dan karena mereka punya kekuasaan untuk mengubah undang-undang, dengan mudah kemudian mereka memutuskan untuk melakukan revisi. Itu yang membuat emosi saya kira ya. Kalau Formapi sendiri melihatnya bahwa ini memang hanya karena mengakomodir sistem hukum itu dibangun, atau kepastian hukum atau sistem demokrasi itu hanya bisa dibangun kalau kita punya undang-undang yang kuat. Dan undang-undang yang kuat itu nggak bisa dalam tiap bulan dirubah. Kapan sistemnya itu mau dibentuk, orang belum mulai melakukan apa-apa sudah mulai dirubah lagi. Jadi ini membuat undang-undang kita akan menjadi sangat ringkih, sistem kita juga akan menjadi sangat cair, dan entah kapan kita kemudian bisa memeluk demokrasi dalam artinya yang paling dalam, menjamin partisipasi masyarakat itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, dan dalam catatan Formapi mengkritisi kinerja DPR yang baru ini dalam 8 bulan proses legislasi berapa undang-undang? Nah, ditambah lagi dengan yang itu ya, itu dalam tambah lagi bulan emosinya ya, meluap lagi emosinya karena ternyata bahwa mereka hanya sibuk dengan undang-undang pilkada dalam 8 bulan mereka bekerja. Sehingga akhirnya? Dan 37 undang-undang lain atau 35 undang-undang lain yang masuk dalam prioritas prolegnas 2015 itu kan bahkan belum ada kabarnya sama sekali sudah sampai di mana pembahasannya. Jadi fungsi legislasi ini akhirnya tidak lagi dipraktekkan untuk melayani kepentingan publik, tapi justru dibuat oleh DPR untuk melayani kepentingan mereka sendiri. Baik. Sudah siap interupsi? Begini, kalau ada yang mempertanyakan kami mewakili rakyat yang mana, justru legitimasi menurut Undang-Undang Dasar, menurut Konstitusi, DPR lah yang berhak mengatakan nama rakyat. Kalau Formapi rakyat yang mana? Siapa yang mereka wakili? Kalau ada orang yang mempertanyakan legitimasi kami sebagai wakil rakyat, orang itu harus baca undang-undang itu. Ya. Pelajari undang-undang, siapa yang berhak di negara ini yang mewakili rakyat? Ya kami. Termasuk Pak Rio Capella, termasuk Pak ini semua. Yang sudah dipilih. Sudah dipilih oleh rakyat. Kalau rakyat saya milih saya, 100 ribu lebih yang milih saya. Kalau Formapi siapa yang milih dia? Mereka hanya mendolorkan dirinya sendiri. Dia mengaku-ngaku dari mana, nggak jelas juntrungannya. Gitu loh. Saya tidak pernah mengatakan mewakili rakyat. Jadi begini, kalau menurut saya, negara kita negara hukum. Ada Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur itu semua. Konstitusi yang mengatakan yang namanya wakil rakyat adalah DPR RI, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Ya. Jadi yang lain-lainnya itu kan pengamat semuanya. Mereka cuma kacamata jauh. Tapi mereka tidak punya payung hukum konstitusi. Yang punya payung hukum konstitusi adalah kami. Dan tugas kami untuk melakukan itu semua. Bicara mengenai pengamat dan pengamat yang berkacamata, silakan Bu Siti Zuro. Iya, makasih. Ini menarik sekali. Pilkada serentak ini untuk siapa? Revisi undang-undang pilkada dan partai politik untuk siapa? Jadi ini pertanyaan yang sangat filosofi. Dan itu yang harus dijawab oleh bapak-bapak wakil rakyat. Jadi tentunya kita sangat memahami bahwa pilkada serentak yang akan dilakukan ini membutuhkan payung hukum. KPU sebagai pelaksana penyelenggara pilkada serentak itu memang harus mengacu pada peraturan. Teks konteks itu yang harus dipertimbangkan oleh semua stakeholder terkait, ya, baik itu KPU, Bawaslu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik sebagai pesertanya.
itu juga sudah membaca bagaimana teksnya, undang-undangnya, peraturannya, dan konteks. Konteks ini yang lupa menurut saya. Hanya semata-mata mengacu pada payung hukum, legal framework, lalu lupa bahwa ada konteks realitas politik di mana ada friksi di dua partai yang menurut saya ini bukan partai kecil. Golkar ini partai besar, kedua terbesar setelah PDI Perjuangan, hasil pemilu 2014. Demikian juga P3, bukan partai kecil dia, partai menengah. Jadi menurut saya dengan pertimbangan yang sangat serius terhadap teks konteks tadi, oleh karena itu pilkada serentak yang baru pertama kali kita akan lakukan, ini baru akan menjadi role model. Tidak ada acuan di internasional, di negara-negara luar pun yang melakukan pilkada serentak seperti ini. Kalau menurut Ibu Siti sendiri, tanpa adanya kisruh antara dua partai ini, kalau secara dari sisi timing, logistik, persiapan lain, dilihat dari pengalaman sebelumnya, siapkah Desember nanti? Saya sudah berkali-kali mengatakan itu, kita sudah melaksanakan pilkada dalam rentang waktu 2005 sampai 2014 terakhir yang lalu itu di Lampung, itu sudah lebih dari 1000 pilkada di provinsi, kabupaten, kota. Apa yang kita pelajari dari 1000 lebih pilkada itu adalah memang ada positifnya, yaitu bagaimana menumbuhkan partisipasi, ya, real partisipasi dari masyarakat lokal, demikian juga kontestasi di antara Pemda untuk menjadi, katakan, mempraktekkan good atau best practices, ya, inovasi daerah. Itu ada. Tapi yang namanya penyimpangan, distorsi gitu ya, menghalalkan semua cara, lalu sengketa pilkada masih rentan terjadi. Luar biasa. Dan ini yang tidak boleh terulang untuk pilkada serentak akhir tahun ini kalau kita sepakati. Oleh karena itu, saya sebetulnya sedang mewanti-wanti ya kepada para stakeholders terkait ini untuk memperhitungkan implikasi dari pilkada serentak yang akan kita selenggarakan nanti kalau ada ternyata, katakan gitu ya, piranti pilkada ini belum betul-betul firm, belum utuh. Baik. Ibarat kita mau take off, mau terbang, pirantinya ini, passengernya ini belum masuk semua. Oke, baik. Bung Riza ditahan dulu, kita harus break dulu. Nanti juga di segmen berikutnya saya harapkan ini bisa lebih memanas lagi. Silakan untuk saling berinterupsi karena di segmen selanjutnya saya akan lebih berfokus kepada apa kira-kira yang akan terjadi kalau misalnya P3 dan Golkar itu ternyata tidak diikutsertakan dalam pilkada nanti. Kami segera kembali sesaat lagi. Revisi Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Parpol untuk siapa? Itulah tema Forindo malam hari ini ya. Bu Riza, silakan tadi sebelum kita break. Saya ingin menambahkan bahwa ya semangat pilkada serentak kan efisiensi dan efektivitas. Yang terjadi hari ini sebaliknya. Soal anggaran saja. Dulu harapan kita penganggarannya bisa lebih murah. Ternyata tidak. Sampai hari ini di setiap daerah terjadi peningkatan anggaran pilkada. Itu tidak sesuai dengan harapan kita. Yang kedua, kita ingin efektivitas dan tidak ada kegaduhan. Yang terjadi bukan cuma gaduh, malah sebaliknya, tapi ribut, bahkan ada kemungkinan chaos. Nah, jadi kita khawatir tanggal 9 Desember ini ya, kita harapkan dengan merevisi undang-undang ini, kita akan menghilangkan dua hal ini. Soal anggaran, kami Komisi 2 sudah menyampaikan pada Mendagri untuk membuat standarisasi anggaran pilkada. Alhamdulillah langsung direspon oleh Pak Cahyo hari itu, besok dikeluarkan surat. Mudah-mudahan dalam waktu berapa bulan ini melalui Kemendagri, APBD untuk anggaran pilkada bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi. Kita harapan kita. Yang kedua, harapan Komisi 2 terkait adanya konflik dua partai ini bisa diselesaikan. Nah, solusinya begini, Mas Tampu Bolon. Kami minta kan berdasarkan keputusan ingkrah, kekuatan hukum tetap. Di pengadilan. Ya, di pengadilan. Itu disepakati oleh kami, Panja Komisi 2 dan KPU. Yang kedua, kita minta islah. Disepakati. Dua ini belum ada diatur dalam undang-undang. Ini yang disepakati dulu nih. Yang disepakati belum diatur. Untuk itu perlu ada revisi agar mengatur sehingga ada payung hukum. Ini kan kesepakatan. Nah, yang ketiga yang menjadi masalah. Yang ketiga, kalau yang 1, 2 tidak tercapai,
usulan panja Komisi 2 dari DPR RI adalah berdasarkan pada putusan pengadilan yang terakhir yang ada. Sebelum pendaftaran 26-28. Itu kan solusi. Kalau 1-2. Masalahnya KPU maunya 1-2 saja setuju. Kalau 1-2 tidak tercapai, KPU berpandangan dua-duanya tidak bisa ikut pilkada. Nah, kalau tidak ikut pilkada, menurut kami ingin melanggar undang-undang. Karena di undang-undang sampaikan dari Mas Rio, betul bahwa peserta pilkada yang dapat mengusung pasangan calon adalah peserta pemilu 2014. Nah, untuk itu perlu ada payung hukum. Jadi sekali lagi revisi undang-undang untuk kepentingan masyarakat bangsa, bukan untuk kepentingan 1-2 partai tertentu. Baik. Bu Siti Suro, setuju tidak setuju dengan 3 poin yang dikemukakan tadi? Iya, sejak awal memang ini harus diantisipasi. Bagaimana meletakkan KPU dalam posisi yang bisa bekerja profesional. Tidak dalam satu katakan pressure yang dilematis gitu ya. Karena dia harus sudah melakukan tahapan-tahapan pilkada, tapi sementara acuannya itu masih direvisi, masih diperbaiki. Lah, ini yang menimbulkan uncertainty. Jadi menimbulkan sesuatu yang ketidakpastian seperti itu. Nah, ini di suasana yang situasi yang dilematis itu yang harus dikurangi. Saya lebih mendorong agar konteks tadi itu dipahami. Apakah kita tidak puas dengan tahun 2014 yang tahun politik itu, yang gaduh itu, lalu tahun 2015 ini masih lagi kita tahun politik gitu ya. Kapan kita kerjanya ini? Pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya dialihkan gitu ya perhatiannya pada isu-isu yang sangat ini ya, berdurasi pendek, tapi menurut saya memberikan implikasi yang luar biasa. Oleh karena itu saya memohon ya kepada stakeholders terkait, baik partai politik sebagai peserta, pemerintah pusat gitu ya, yang bertanggung jawab melalui Kemendagri dan KPU, Bawaslu dan pemerintah daerah gitu ya, itu sungguh-sungguh memikirkan implikasi dari kemungkinan yang terjadi ketika pilkada serentak di 269 daerah ini dilaksanakan. Itu Desember itu biasanya itu bulan liburan. Itu bulan di mana cuaca juga tidak bagus gitu ya. Bulan yang Christmas, yang New Year gitu. Yang fokus kita itu tidak ke pemilu sebetulnya, tidak ke pilkada. Apakah kita betul-betul siap dalam arti yang sebenarnya? Jangan siap yang disiap-siapkan, tapi kita tidak mencapai target yang berkualitas tadi itu. Ini adalah proses deepening demokrasi yang menurut saya, kalau kita tidak menapaki ini dengan baik, kita akan stagnasi yang cukup panjang. Kita sekarang juga ingin membahas soal kemungkinan bagaimana peta politiknya jika P3 dan Golkar ini ternyata tidak ikut dalam pilkada. Apa tanggapannya, Bung Rio? Ya, yang pasti begini ya, bahwa ada mungkin kader P3 atau kader Golkar yang kemudian jadi terhambat dalam pencalonan diri dia selaku calon dalam pilkada. Misalnya saudara Epri ini sahabat saya calon gubernur Sumbar, gara-gara P3 tidak ikut itu menghambat dia untuk mencalonkan diri. Nah, oleh karena itu menurut saya, ya, tapi kan Nasdem katanya mendukung saya, ya, gitu kan. Maksud saya begini, bahwa dengan berkurangnya nanti kalau seandainya P3 dan Golkar tidak ikut, maka ada 10 partai akan menjadi partai pengusung ya. Bagi kita mungkin bagi persaingan di dalam pilkada senang saja Golkar dan P3 tidak ikut. Tetapi menurut saya itu tidak bagus karena Golkar dan P3 adalah partai besar, partai menengah yang ikut dalam pemilu 2014 yang lalu. Harusnya dicarikan jalan keluar agar Golkar dan P3 tetap ikut dalam pilkada akan datang. Karena yang bermasalah ini bukan Golkarnya atau P3-nya, tetapi yang bermasalah ini kan ada 2 kepengurusan di tingkat pusat. Tapi di tingkat bawah di provinsi, di kabupaten kota, saya tidak melihat ada 2 kepengurusan yang sangat keras ya, persaingan tidak ada. Malah mereka menyatakan ya siapapun di antara yang diputuskan oleh pengadilan mereka akan tetap ikut. Artinya di bawah sebenarnya tetap ikut ingin mengusulkan calon pilkada dari partai mereka sendiri. Saya pikir pemerintah perlu memikirkan jalan keluar. Oke, baik. Nasdem juga banyak dapat limpahan suara. Dan satu lagi, tentu kami berdoa selaku dari Nasdem mengharapkan
bagaimana P3 dan Golkar bisa islah secara cepat ya. Karena bagaimanapun juga konflik di partai ini akan membuat citranya menjadi negatif. Tidak hanya pada partai Golkar dan P3, tapi keseluruhan partai politik. Saya meyakini bahwa di P3 banyak tokohnya, di Golkar banyak tokohnya yang bisa menjembatani untuk menjadi jalan keluar. Oke, baik. Nanti akan kita berikan kesempatan juga bagaimana tanggapannya terutama dari Pak Epi kalau misalnya P3 tidak diikut sertakan nanti keputusannya kalau misalnya seperti itu. Kita akan lanjutkan. Forum Indonesia segera kembali. Ya, kembali kita lanjutkan. Kita sudah di segmen terakhir. Tadi Pak Epi mau menanggapi yang dikatakan Bung Rio, didoakan loh supaya P3 bisa ikut dalam pilkada loh nanti. Ya, saya terima kasih kepada seluruh masyarakat. Walaupun tadi ada yang mengatakan bahwa ini untuk kepentingan sesuatu, tapi dengan adanya acara ini, saya berterima kasih sama Abang Tampu Bolon, bahwa masyarakat mengerti bahwa ini bukan semata-mata kepentingan P3. Bukan semata-mata, bukan, nggak ada hubungan dengan KMP. Kami di daerah tidak ada KMP, KMH. Kami semuanya adalah rakyat bersatu membangun daerah. Ya, saya berterima kasih kepada Pak Sekjen kita yang mengatakan mendoakan saya. Mudah-mudahan Nasdem juga mendukung saya kalau Gubernur Sumatera Barat nantinya. Tetapi dalam hal ini saya melihat tolong jangan diperdebatkan ini untuk siapa. Ini adalah semata-mata untuk rakyat. Kenapa kita mau revisi undang-undang itu? Tujuannya adalah untuk meloloskan pasal 3 usulan panja kami, di mana kalau saya tidak islah dan tidak juga ingkrah, makanya adalah keputusan pengadilan yang terakhir. Pada saat pendaftaran yang terakhir, berarti masih ada 3 bulan. Sekarang siapapun partainya yang ada di pengadilan belum tentu. Besok ini bisa saja, walaupun sekarang grupnya Mas Romi maju dibanding. Siapa tahu dibanding dia menang. Bisa saja kan? Kalau itu yang terjadi, berarti kan dia yang berhak. Saya rugi dong. Kalau saya mau maju sebagai kandidat, maunya saya ya udah seperti ini aja lah. Kan begitu, biar mereka islah. Kalau mereka islah, saya kan wakil ketua umum di P3. Saya juga bisa klaim Romi, oke, Anda maju di daerah sana, saya di daerah sini. Bisa bagi 2 aja daerahnya itu. Kalau saya hanya mementingkan kepentingan pribadi saya. Tetapi bagi saya, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Usni, payung hukumnya harus jelas. Baik. KPU itu harus punya legitimasi hukum. Dia maunya apa payung hukumnya? Makanya revisi undang-undang ini, kalau udah direvisi undang-undang ini, negara-negara hukum, maka Indonesia adalah real negara hukum. Itu yang akan kita lakukan bersama-sama. Bung Rizal, closing statement-nya, silakan. Ya, jadi saya yang pertama adalah ya, jadi pilkada ini penting sekali, harus dijadikan momentum rekonsiliasi nasional, dijadikan momentum rekonsiliasi partai politik yang sekarang masih ada berperkara maupun adanya KMP dan KIH. Kita harapkan pilkada ini mencairkan. Karena memang di daerah itu sudah cair, tinggal di tingkat elit nasional. Kita bersyukur kemarin sudah kumpul semua KIH dan KMP di acara Rakernas PAN. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal. Untuk itu kami berkepentingan, Komisi 2 dan kita semua, pilkada ini sukses, aman, lancar. Jangan menimbulkan kegaduhan apalagi chaos. Kemudian yang kedua, kita berharap semua harus mengedepankan kepentingan rakyat dan kejujuran. Jangan ada kepentingan-kepentingan. Semua pihak, apakah pemerintah, KPU, Bawaslu, maupun partai politik, Komisi 2, tidak boleh berpihak. Semua harus berpihak pada kepentingan rakyat, pada kejujuran itu sendiri. Yang ketiga yang harus dipahami bahwa semangat pilkada ini tidak semata-mata adanya pergantian kepemimpinan. Tapi ada jauh yang lebih penting, yaitu kita berharap mendapat pemimpin yang berkualitas. Sehingga pemimpin yang berkualitas dapat memajukan daerahnya dan mensejahterakan rakyatnya. Saya kira itu. Oke. Mario, silakan. Ya, saya pikir bahwa hari ini ada persoalan di Golkar dan P3, harapan kita ini tidak mengganggu proses pilkada serentak yang kita jadwalkan. Jadi yang paling penting adalah dalam waktu 3 bulan itu masa untuk melakukan islah dan sebagainya. Saya yakin di partai politik ini kadang-kadang menit-menit terakhir itu biasanya bisa islah demi kepentingan bersama. Kami tidak ingin melihat bahwa Golkar atau P3 gara-gara kepengurusan kemudian mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Saya meyakini bahwa Golkar dan P3 bisa memberikan contoh kepada kami partai baru ini bagaimana cara mengelola konflik di dalam. Saya kira itu. Catatan dari Formapi.
Ya, saya menambahkan saja apa yang dikatakan oleh Bang Rio. Ini tetap dari diskusi tadi kita melihat bahwa sesungguhnya masalah itu kalau kita mau jujur adalah masalah dua partai yang sedang berkonflik sekarang, Golkar dengan P3. Dari situ kemudian ide-ide merevisi dan lain sebagainya itu mulai berkembang. Dan saya kira negara ini terlalu besar untuk kemudian mengurus hanya dua partai ini. Jadi kita nggak boleh kemudian melakukan perubahan undang-undang hanya untuk mencari jalan keluar untuk masalah yang dihadapi oleh P3 dengan Golkar. Ini dua partai yang partai besar, mereka punya orang-orang pandai yang bisa memikirkan jalan keluar terbaik yang mereka pikirkan agar mereka bisa ikut pilkada. Jadi kembalikan ke mereka sendiri dan tidak usah kemudian mengganggu konsentrasi seluruh rakyat Indonesia hanya untuk memikirkan bagaimana dua partai ini supaya bisa ikut pilkada. Itu konyol saya kira jalan pikiran kayak gitu. Baik. Saya tutup dengan pertanyaan, saya akan minta tanggapan singkat dari masing-masing. Saya mulai dari Bu Siti Suro terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya bulan Desember nanti harus ditunda atau tetap bisa berjalan seperti yang telah dijadwalkan? Ya. Melihat kenyataan yang ada saat ini. Ini menurut saya bagus ya, bahwa pilkada serentak 269 daerah itu bisa dijadikan leverage factor, bisa dijadikan faktor pengungkit kita bagaimana ke depan. Dalam arti bahwa kalau mengukur demokrasi yang berjalan di Indonesia ini dari Jakarta itu sangat menyesatkan. Tapi mengukur demokrasi yang kita jalankan dari daerah ya, itu akan lebih betul-betul ini turun tidak, membumi tidak demokrasi kita. Atas dasar itu menurut saya memang perlu ada prakondisi untuk menjadikan 269 daerah yang diserentakkan tadi itu sungguh-sungguh menjadi leverage factor bagi proses deepening demokrasi di lokal ya, di lokal itu. Oleh karena itu persyaratannya menurut saya peserta pilkada serentak tadi itu sungguh-sungguh siap lahir batin. Dia siap di internalnya selesai di masalah di internalnya dan oleh karena itu dia siap untuk berkontestasi dalam pilkada. Jangan sampai kita memaksakan kehendak kita pokoknya gitu ya. Pokoknya itu bukan demokrasi. Hanya menang kalah, hanya berhenti di situ. Tapi kita sedang berkaitan dengan membangun proses demokratisasi, values, nilai-nilai di situ. Kita sedang membangun nilai-nilai budaya demokrasi di Indonesia yang sungguh sangat serius ini. Kita sudah bersepakat melaksanakan demokrasi. Oleh karena itu, ya kita harus konsekuen gitu ya. Kita harus rasional dan profesional untuk membangun dengan bobot yang tadi itu, nilai-nilai yang syarat dengan pembelajaran. Tolong demokrasi di Indonesia ini diterjemahkan dengan satu proses pembelajaran untuk masyarakat, mematangkan baik masyarakat maupun elitnya. Kita menyaksikan ini belum matang kita lah. Kematangan itu yang harus kita bangun supaya tetap optimis bahwa nanti tetap bisa berjalan sesuai seperti dijadwalkan bulan Desember nanti. Baik, terima kasih Bung Siti Suro dan juga terima kasih Bung Riza, terima kasih Pak Epi dan juga Bang Rio dan juga Bung Lusius telah hadir malam hari ini. Yang pasti pemirsa DPR Bawaslu harus bekerja sama agar partai yang bersengketa dapat turut andil dalam pilkada. Revisi terhadap undang-undang parpol dan juga undang-undang pilkada ini setidaknya harusnya memang didasari oleh kepentingan bersama dan bukan hanya kepentingan golongan tertentu semata. Saya Rauf Tampo Bolon, Anda menyaksikan Forum Indonesia, kita jumpa lagi minggu depan. Selamat malam, sampai jumpa.